Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 13 keutamaan membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaat hingga dikabulkannya doa. Nah, saudara-saudariku yang mulia, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar karena akan mendapat syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat. Sholawat merupakan ibadah mulia. Allah dan para malaikatnya juga menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Saudara-saudariku yang mulia, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ayat tersebut bahwa Imam Bukhari mengatakan dari Abul Aliyah telah mengatakan bahwa dimaksud dengan sholawat dari Allah ialah pujiannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para malaikat, dan sholawat dari para malaikat ialah doa mereka untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusalluna ialah memberikan keberkahan. Saudara-saudariku yang mulia, berikut ini ada 13 keutamaan membaca sholawat Nabi yang perlu diketahui. Saudara-saudariku yang mulia, manfaat keutamaan membaca sholawat Nabi yang perlu diketahui, yang pertama adalah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. 2. Mendapat keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan diangkat derajatnya. Saudara-saudariku yang mulia, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah mengucapkan solawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya sebuah 10 kesalahan, dan ia diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Maktabatu Al-Ma'rib. Yang ketiga, penghancur dan penghapus dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholawat kalian kepadaku itu penghancur dosa-dosa. Saudara-saudariku yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, membuka pintu doa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan sholawat untukku. Ketika dibacakan sholawat untukku, maka terbuktilah hijab tersebut dan diangkatlah doa. 5. Hajat dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 untuk hajat akhiratnya dan 30 untuk hajat dunianya. 6. Dijauhkan dari kebahilan. Dari Abdullah bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib dari ayahnya Husain bin Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya maka ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketujuh, diterima amalnya, ibadah sholatnya. Muhammad ibnu Abbas ibnu Sal ibnu Sa'ad As-Sa'idi yang telah bersabda, tiada sholat bagi orang yang tidak berwudu, tiada wudu yang orang tidak menyebut nama Allah padanya, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat untuk Nabi, dan tiada sholat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansor. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ke-8, dimohonkan ampun. Rabi'ah menceritakan hadis berikut dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku sekali, maka malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca sholawat. Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca sholawat baik banyak ataupun sedikit. Lalu yang ke-10, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdurrahman Ibnu Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, lalu ia menuju ke arah kebun kurma hasil zakat. Kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap ke arah kiblat lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dengan waktu yang cukup lama sehingga menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut nyawanya dalam sujud itu. Aku mendekatinya dan duduk di dekatnya, maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, siapakah orang ini? Aku menjawab, Aduh Rahman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada perlu apa? Aku menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama dan saya merasa khawatir bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika telah datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ditujukan kepadaku, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat
dari berkahnya kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepadaku, maka dia akan membalasnya, karena itulah aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, diberi sholawat 10 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberi sholawat untuknya 10 kali. 12, masuk surga sebagaimana yang diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberi solawat untuknya 10 kali. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, maka tak akan meninggal dunia sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. 11, tidak disentuh api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka karenanya Allah bersolawat 10 kali baginya. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka karena Allah bersolawat 100 kali baginya. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka tak akan disentuh api neraka. Barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka karenanya Allah bersolawat 1000 kali baginya. Artinya solawat secara bahasa, solawat berasal dari kata solah yang berarti doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksudkan untuk mendoakan dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dan kesejahteraan. Munir Kiai Misbah menjelaskan, sholawat merupakan ibadah yang sangat khusus, sebab Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sendiri sebelum memerintahkan kepada malaikat, setelah itu barulah diperintahkan kepada umat Islam. Sholawat ini merupakan ibadah yang sangat khusus karena Allah sendiri yang mencontohkannya, kemudian diperintahkan langsung kepada malaikat, baru setelah itu diperintahkan kepada kita kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Saudara-saudariku yang mulia, sholawat jika datangnya dari Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai pemberian rahmat. Kemudian jika dari malaikat, hal itu berarti meminta ampunan, serta jika datang dari mukmin, hal itu sebagai sebuah doa diberi rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.